dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem ideologi. Dinamika Pancasila sebagai sistem ideologi merujuk pada bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia beradaptasi dan berevolusi dalam perubahan sosial, politik, serta budaya. Dinamika Pancasila yang pertama ada perubahan sosial dan politik. Sejak kemerdekaan Indonesia, Pancasila beradaptasi dengan perubahan sosial dari politik pada masa Orde Lama, Orde Baru, serta reformasi. Adapun tantangan Pancasila yang pertama yaitu munculnya kelompok yang ingin menggunakan Pancasila dengan ideologi lain. Yang kedua, adanya korupsi dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, tidak adanya kesadaran dari minimnya pengalaman Pancasila. Pancasila sebagai ideologi menyertakan Pancasila sebagai ideologi kemerdekaan, pengesahan dan adaptasi yang berkelanjutan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang keempat, ada ideologi transparan sosial, yaitu munculnya ideologi transparan sosial seperti liberalisme dan komunikatisme. Esensi dan urgensi adalah dua konsep yang sering dikaitkan dalam berbagai hal konteks. Esensi merujuk pada inti atau hakikat dari sesuatu. Esensi dari buah apel adalah buah yang tumbuh di pohon dan memiliki kulit dan daging yang dapat dimakan. Urgensi merujuk pada tingkat kepentingan atau kebutuhan mendesak pada sesuatu. Misalnya urgensi dalam operasi medis tinggi jika seseorang mengalami cedera serius yang mengancam jiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan memahami esensi dan urgensi dari berbagai hal yang dapat membantu kita dalam mengatur waktu dan prioritas. Materi yang terakhir tentang Pancasila sebagai sistem ideologi. Pancasila sebagai sistem ideologi merupakan fondasi utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya sekedar untuk kumpulan nilai saja, melainkan sebuah sistem yang mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan dan keamanan berbangsa dan bernegara. Esensi pada Pancasila sebagai sistem ideologi tertuang pada 5 sila Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sila pertama ini kita dituntut untuk memiliki nilai-nilai keagamaan dan spiritual. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sila yang keempat ini kita dituntut untuk mengambil keputusan secara musyawarah. Nah, yang sila yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila yang kelima ini kita memiliki hak dan untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang tidak adil. Karena itulah pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang hak asasi manusia. Karena manusia itu layak untuk mendapatkan keadilan. Sekian materi dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf.